Selamat pagi Bapak Ibu. Warta Lisan Minggu 7 November 2021. Kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Katompesi, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarmen Sebua dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan untuk menghadiri kebaktian hari ulang tahun GKI Wonosobo yang ke-62 dengan tema Satu Hati Bertumbuh Bersama pada hari Jumat 12 November 2021 pukul 6 sore di GKI Wonosobo. Kebaktian dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Katompesi. Untuk itu akan dilakukan pendaftaran kehadiran jemaat pada Penatua Dodi Kalbuadi mulai hari ini. Rapat bidang Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 11 November 2021 pukul 6 sore di Gedung Bina Kasih. Melalui warta ini kami menghimbau kepada segenap orang tua yang mempunyai putra-putri usia 1 sekolah minggu untuk memotivasi putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu online. Yang kedua, usia remaja dan pemuda untuk memotivasi putra-putrinya agar dapat mengikuti kebaktian Komisi Muda pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 5 sore di gedung gereja. Terima kasih atas perhatian dan dukungan segenap orang tua. Majelis Jemaat dan anggota jemaat serta simpatisan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Ibu Ari Luyanto, alamat di Weronsari Melipak, atas meninggalnya Ananda Glenn Jose Luyanto pada tanggal 2 November 2021. Jenazah telah dimakamkan pada tanggal 2 November di TPU Mainan dan dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Katompesi. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa dalam penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus. Persiapan guru sekolah minggu melalui Zoom meeting diadakan pada hari Selasa 8 November pukul 6 sore yang dipimpin oleh Penatua Obaja Nathanael. Kepada segenap guru sekolah minggu untuk mengikuti persiapan ini, terima kasih. Pada kebaktian Minggu 14 November pukul 6 pagi akan dilantik pengurus Persekutuan Naomi masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023 oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesumo. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa pada kebaktian 14 November 2021 pukul setengah 10 siang akan diserahkan tunas remaja ke Komisi Remaja GKI Wonosobo. Kami mengundang segenap orang tua dari anak-anak tunas remaja untuk hadir bersama anak-anak dalam penyerahan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Persembahan hari ini kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk unduh-unduh. Demikian warta, selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta yang tercetak maupun elektronik warta. Shalom Bapak Ibu. Mari kita mengawali kebaktian di awal bulan ini dengan bangkit berdiri dan menyanyi dari KJ 14 bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan
Marilah kita memasuki ibadah di awal bulan November ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberi dan mencuri adalah dua kata yang berlawanan. Memberi berarti menyerahkan hak atau sebagian harta kepada pihak lain. Sedangkan mencuri adalah mengambil hak atau harta pihak lain tanpa seizin pemiliknya. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk memberi, bukan mencuri. Seperti yang terdapat dalam Matius 6 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan kesadaran bahwa kami adalah ciptaan yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami mengecewakan Engkau atau melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila kami pernah atau bahkan sering memberikan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Ampuni kami Tuhan apabila kami tidak mensyukuri apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih memikirkan seberapa banyak yang harus kami berikan, sementara berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Tolonglah kami juga sebagai gereja agar kami mampu memberikan kasih-Mu bagi orang-orang atau seluruh ciptaan yang ada di sekeliling kami. Dan tolonglah kami sebagai gereja agar kami juga dapat mewujudkan kasih-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita sungguh maha pengasih. Ia tidak segera menghukum hambanya yang melakukan pelanggaran. Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya dalam Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali dalam mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar bukan dengan akal pikiran kami sendiri, kami mencoba mengerti akan firman-Mu. Tapi biarlah hikmat dari Engkau yang hidup dalam kami agar kami benar-benar mengerti dan tidak hanya mengerti tapi juga menghidupi firman tersebut. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 dimulai dari ayat 38. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, pagi-pagi semangatnya baru Bu Eni yang kenceng nih. Sekali lagi pagi-pagi semangatnya yang lebih semangat lagi. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, itu baru jos. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah ayo memberi, jangan mencuri. Memberi seperti apa atau mencurinya seperti apa sih? Kok dibilang mencuri? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari bacaan kita, yaitu dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Yang pertama kita lihat dulu kisah tentang perkataan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat. Seperti apa sih yang Tuhan Yesus katakan? Nah, kita diajak pertama nih, untuk berhati-hati terhadap siapa? Ahli-ahli Taurat. Nah, pada saat itu Yesus menasihati orang-orang, terutama para muridnya, hati-hati nih terhadap ahli Taurat yang seperti apa? Karena pada saat itu ahli Taurat ini terkenal memiliki strata sosial yang lebih tinggi, harus dihormati, banyak orang segan sama dia. Tapi Yesus justru memberi sebuah gagasan yang baru. Atau mungkin orang-orang selama ini tidak pernah mengatakan kegelisahannya tentang ahli-ahli Taurat.
Tapi Yesus dengan berani dia mengatakan kegelisahannya atau pergumulan orang-orang tentang ahli Taurat. Ahli Taurat yang seperti apa? Pertama, berjalan memakai jubah. Di ayat 38, berjalan memakai jubah panjang lalu menerima penghormatan. Kenapa mereka memakai jubah panjang? Artinya apa? Ahli Taurat ini senang jika dengan atributnya dia disegani oleh banyak orang. Kadang-kadang kita juga gitu ya. Kalau memakai atribut tertentu, seolah-olah kepedean kita atau keberanian kita meningkat. Misal ada yang pede memajang atribut dari aparat negara, misalnya kadang di kendaraannya ada stiker keluarga besar Polri misalnya, keluarga besar TNI misalnya. Dikira anti tilang kali kalau masang stiker itu. Kadang seperti itu, ada kepedean-kepedean yang meningkat. Lalu mereka suka menerima penghormatan. Kenapa ya? Karena dengan atributnya orang-orang akan hormat sama mereka. Jadi penghormatannya itu justru sama atributnya, bukan sama merekanya. Ya apalagi pendeta. Kadang masih ada paradigma bahwa yang namanya pendeta itu kemana-mana harus pakai baju hitam-hitam, lalu di sininya ada putih-putih atau kolarnya. Atau yang namanya pendeta itu harus pakai baju yang serba rapi sekali, kemana-mana harus pakai celananya yang bahan, bajunya harus kemejaan atau batik. Kadang masih ada yang memiliki paradigma seperti itu. Padahal letak kewibawaan seseorang bukan di pakaiannya, bukan di atributnya, tapi di dirinya. Nah, pertama Yesus mengomentari hal seperti itu. Apakah kita masih berpikir seperti itu? Mungkin kita juga masih berpikir seperti itu. Tapi ingat, Yesus mengingatkan tentang hal itu. Lalu apa lagi? Duduk di tempat terhormat. Nah, ini konteksnya pada saat itu ya Bapak Ibu. Kalau pada saat itu, yang duduk di paling depan ini orang-orang yang sangat terhormat. Tapi kalau sekarang jangan takut untuk Bapak Ibu yang duduk di depan ini, tenang. Tidak disamakan dengan ahli Taurat. Tenang, aman Bapak Ibu. Kalau pada saat itu tempat duduk paling depan adalah tempat duduk yang dikhususkan untuk para petinggi atau orang-orang yang memiliki jabatan tertentu. Makanya di sini tulis tempat terhormat ketika perjamuan. Tempat terhormat ya biasanya justru ada di ujung dan ujung ini yang menerima perjamuan itu paling pertama. Nah, sampai sejauh ini kita bisa melihat apa? Bahwa ahli Taurat ini sangat gila hormat. Lalu Yesus juga mengatakan tentang menelan rumah janda-janda. Artinya apa? Jadi pada saat itu mereka memberikan pelayanan kepada para janda-janda. Karena janda-janda ini pada saat itu memiliki status sosial yang di bawah rata-rata. Mereka seringkali dikucilkan oleh masyarakat. Nah, karena status sosialnya ini, para ahli Taurat memanfaatkan. Mereka mendoakan, terus memberikan misalnya konseling, tapi ada upahnya. Mereka menuntut upah dari siapa yang mereka layani. Seringkali mereka minta hal-hal yang bahkan tidak mampu diberikan oleh para janda ini. Mereka minta. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Mengelabui dengan doa yang panjang. Jadi besok kalau ada yang khotbah di sini atau ada yang PA, kalau doanya panjang-panjang diingatkan. Jangan seperti ahli Taurat. Nah, itu juga jadi pengingat. Oh iya ya, saya doanya jangan panjang-panjang. Ternyata dari zaman baheula, orang dulu juga nggak seneng kalau doanya panjang-panjang.
Tapi emang beda Bapak Ibu, yang mendoakan dan yang didoakan. Kalau yang misalnya kita berada dalam posisi yang didoakan misalnya, doa itu baru 1 menit itu rasanya udah kayak denger cerita 1 buku aja. Panjang banget. Tengah-tengah itu kadang udah gak ngerti lagi nih orang doain apa ya Tuhan. Tapi kalau ada di posisi yang mendoakan, 5 menit itu rasanya baru seperti 5 detik. Kayaknya bentar banget, ini apalagi ini. Nah kadang orang suka lupa kalau misalnya berdoa, kepanjangan senengnya bertele-tele. Ada di satu daerah, jadi memang ada daerah yang didominasi oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen mendominasi di satu daerah tersebut, bukan di Pulau Jawa, dan biasanya orang-orang mengadakan pesta atau hajatan, ini pasti mengundang pendetanya. Pendetanya ini paling sering diundang atau diberi tugas untuk mengisi khotbah, dan selain khotbah adalah doa makan. Doa makan ini biasanya. Pernah saya mengalami hal seperti itu di sebuah gereja, mendengar pendeta doa makan, udah keroncongan, udah berteriak, ini cacing-cacing di dalam perut. Mendengar pendeta berkhotbah kirain langsung, ya Tuhan kami mau makan berkatilah bla 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 amin. Enggak, dimulai dari kata ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Wah, dalam hati sudah berpikir ada yang gak beres ini. Di dalam hati saya berpikir, ngapain doa makan pakai doain bangsa negara ya Tuhan. Sampai doain satu keluarga disebut namanya satu-satu, padahal anaknya ada 5, beserta dengan setiap cita-citanya. Alah, dalam hati ya Tuhan sudah berontak ini. Akhirnya apa? Begitu amin, tudung saji ini kan prasmanan ya, tudung saji belum dibuka, orang-orang itu sudah antri berjejer membawa piring masing-masing. Yang tadinya berkumpul melingkar seperti ini, begitu pendetanya amin, begitu melek, saya ada di sebelah pendetanya, begitu melek, posisinya ternyata sudah berubah semua, sudah ada di samping meja makan. Ini orang kapan berubahnya? Ternyata sudah setengah jam pendeta itu berdoa, luar biasa. Makanya di sini juga ditulis, para ahli Taurat mengelabui orang dengan doa yang panjang supaya apa? Supaya mereka dapat upah dari setiap doanya. Makanya kadang-kadang ada juga orang yang berkeliling menjual doa misalnya, berharap mendapat upah misalnya. Kadang ada yang berkeliling mampir tepat banget pas jam makan siang. Luar biasa. Nah, apalagi yang Tuhan Yesus ajarkan. Di kisah selanjutnya, dia mengatakan cerita atau dia melihat fenomena seorang janda miskin. Janda miskin yang seperti apa? Apa yang dilakukan oleh janda miskin ini, yaitu tentang persembahan. Kenapa dia bilang banyak orang yang memberi dengan jumlah besar? Karena pada saat itu persembahan itu terbuka ya Bapak Ibu, seperti ada satu tempat, bentuknya sama seperti tempayan atau juga bisa seperti baskom tapi sangat lebar, dan orang-orang memasukkan persembahannya secara terbuka, nggak pakai di amplop-amplopan lagi, langsung masukin jebret. Dan pada saat itu momen memberi persembahan adalah momen menunjukkan prestis untuk orang-orang. Jadi semakin banyak yang bisa diberikan berarti orang tersebut semakin kaya dan semakin disegani anggapannya oleh orang-orang.
Jadi justru persembahan untuk memamerkan kekayaan. Hati-hati, jangan pamer-pamer kekayaan. Justru memberi persembahan. Wah, segede-gedenya memberi persembahan misalnya. Yesus mengamati nih hal itu. Dan pada saat itu praktik memberi persembahan untuk menunjukkan prestis menjadi rahasia umum lah untuk orang-orang. Tapi ada seorang janda miskin. Kenapa Yesus tahu dia miskin nih? Karena dia hanya memberi recehan lah ibaratnya. Memberi tidak seperti orang-orang lain. Dia hanya memberi 2 keping, 2 peser uang. Kenapa Yesus mengatakan janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain? Karena orang lain hanya sedekah, bukan memberi persembahan. Apa bedanya sedekah dan memberi persembahan? Kalau sedekah itu kita menyisihkan uang sedikit dari apa yang kita miliki, ya recehan lah untuk orang lain. Tapi yang namanya persembahan yang benar, persembahan yang sesungguhnya adalah kita memberi keseluruhan hidup kita untuk Tuhan. Bukan hanya sebagian kecil, bukan hanya remah-remah dari apa yang kita miliki, enggak. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya memimpin doa persembahan, jangan bilang ya Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan, kami mengumpulkan sedikit dari yang Kau berikan. Dalam hati Tuhan Yesus bilang, masa ngumpulinnya cuma sedikit? Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong ya, saya udah memberikan banyak, kamu ngumpulinnya cuma sedikit. Atau ada yang bilang, Tuhan kami sudah mengumpulkan sebagian dari yang Kau berikan. Yakin sebagian? Emang iya sebagian? Wah, nanti Tuhan ngecek rekeningnya aja. Dilihat rekeningmu berapa? 5 juta tapi memberi cuma 5.000. Masa sebagian? Oh, kalau sebagian ya 5 juta 2,5 lah. 10 juta ya 5 juta lah. Untung aja kita begitu masuk kan gak dicek rekeningnya. Wah, coba dicek. Kaget nanti kita yang doa bilang, ya Tuhan kami sudah memberikan sebagian dari yang Kau berikan. Nah, ini hati-hati nih kesalahan atau salah kaprah dalam praktik berdoa ketika persembahan. Jangan mengatakan kami sudah memberi sedikit, kami sudah memberi sebagian. Jangan mengatakan seperti itu. Karena makna persembahan bukan hanya kita memberi untuk gereja. Persembahan ini maknanya sama seperti komuni sebenarnya. Makanya kalau praktik beribadah di gereja-gereja biasanya pada umumnya atau lazimnya zaman dahulu setiap minggu itu selalu ada perjamuan. Tapi kalau sekarang perjamuan itu digantikan dengan persembahan. Makanya persembahan itu maknanya seperti sebuah perjamuan. Ketika kita memberikan, kita memberi untuk kita. Kita memberikan untuk sebagai tanda syukur misalnya. Kita memberi sebagai wujud berbagi roti. Dan kita memberi sebagai wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, itu makna persembahan. Jadi hari ini apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, kita belajar dari kisah tentang ahli Taurat ini. Sebenarnya kisah ini merupakan ungkapan bahwa saat itu Yesus berkonflik sebenarnya ini dengan ahli Taurat. Kenapa Yesus berkonflik? Ada perbedaan misi, misinya nggak sama. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dia memberi diri untuk orang. Tapi kalau para ahli Taurat apa? Dia memberi diri supaya orang juga memberi lebih banyak sama dia. Ada perbedaan misi. Lalu apa? Pada saat itu Yesus mengkritisi praktik korup para pemimpin agama. Praktik korup seperti apa? Yaitu tadi menelan atau mengambil hak-hak para janda, orang-orang miskin, mengambil hak-hak mereka, menggunakan kekuasaannya.
Makanya di sini kita juga diingatkan kalau memberi itu jangan pamer. Kalau memberi itu cukup kita dan Tuhan yang tahu. Kalau memberi jangan pamer. Lalu apalagi jangan memanfaatkan apa yang kita miliki untuk disegani orang. Jangan pernah gila hormat. Jangan pernah minta dihormati sebelum kita bisa menghormati orang lain. Kadang ada orang yang minta dihormati, tapi nggak bisa menghormati orang lain. Apa kata dunia? Jangan seperti para ahli Taurat yang dikritisi oleh Yesus. Lalu apalagi? Yesus mengajarkan tentang konsep memberi. Memberi itu apa? Memberi berarti kita mau memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kalau kita pikirkan ya Bapak Ibu, dalam 7 hari ini berapa hari rata-rata Bapak Ibu bekerja? Biasanya kalau bekerja itu berapa hari Bapak Ibu? 6 hari. Ada yang 5 hari, Senin sampai Jumat. Kita pukul rata ya, misalnya Bapak Ibu yang kalau misalnya jualan atau buka toko bahkan 7 hari dalam 1 minggu. Minggu ya tetap buka. Tapi kita pikirkan, dalam 7 hari ini banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan? Kadang untuk berdoa 5 menit aja kita susah. Ya sering kelalen. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk melayani Tuhan? Ketika diminta untuk melayani, ketika diminta untuk, padahal kita buka banyak kesempatan untuk melayani ya, ayo melayani. Tapi banyak sekali yang seringkali menggunakan alasan sudah terlalu sibuk, sudah tidak punya waktu. Coba bayangkan jika Tuhan yang berbalik ngomong itu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu minta, ya Tuhan berkati saya ya Tuhan. Tuhan lagi bilang, ntar dulu saya lagi sibuk ngelayanin yang lain. Kira-kira gimana reaksi Bapak Ibu kalau Tuhan begitu berbalik? Tuhan minta, ya Tuhan berikan saya kehidupan. Udah terlalu banyak hidupnya nantilah. Udah terlalu habis waktunya saya buat yang lain, waktu buat kamu udahlah nanti aja. Kira-kira gimana kalau Tuhan berbalik ngomong seperti itu sama Bapak Ibu? Pikirannya gimana? Coba kita pikirkan. Lalu apa? Memberi bukan untuk dilihat atau mencari muka. Kritisi kedua Yesus terhadap praktik persembahan pada saat itu. Ketika kita memberi, berilah seluruh kehidupan kita. Jangan memberi hanya untuk mencari muka. Wah, kita sudah memberi nih. Wah, kita sudah berlaku baik, berbuat amal terhadap orang lain misalnya. Hanya untuk mendapat pengakuan, wih baik sekali, sudah memberikan, wih baik sekali, sudah beramal sosialnya tinggi sekali. Nah ini kan tujuannya berarti sudah beda. Jangan berbuat seperti itu. Memberilah sebanyak-banyaknya tanpa perlu orang lain ketahui. Memberilah sebanyak-banyaknya semampu apa yang kita bisa berikan. Selama kita masih bisa memberi, berilah hidup kita seutuhnya untuk Tuhan melalui apa? Banyak cara kita untuk bisa memberi. Banyak cara kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Melalui pelayanan, melalui kehidupan sehari-hari. Menolong orang yang ada di sekitar kita, itu adalah cara kita untuk bisa memberi. Ayo memberi, jangan mencuri. Kita jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Seperti para ahli Taurat, mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya orang-orang melihat kemuliaan Tuhan melalui kehadiran mereka, tapi justru mereka lebih mengharapkan orang-orang memuliakan dirinya. Jangan sampai seperti itu. Jangan mengambil hak orang lain. Justru kita harus memberikan hak orang lain. Beri diri dengan totalitas. Bukan sekedar menyisihkan atau bukan sekedar untuk eksistensi kita memberi. Tapi kita memberi sebagai totalitas sebuah penghambaan. Itu adalah cara kita menghamba kepada Tuhan. Dan seperti biasa ada perenungan untuk kita semua.
Seperti tadi yang sudah kita bahas, Tuhan memberi kita banyak sekali berkat dalam hidup kita. Tapi sudahkah kita memberi diri untuk Tuhan? Kira-kira sudah belum Bapak Ibu? Itu dijawab dalam hati masing-masing. Kalau mau sharing, boleh sharing seperti biasa Bapak Ibu. Boleh men-sharingkan pengalamannya memberi diri. Bagaimana caranya Bapak Ibu memberi diri. Jangan takut miskin ketika kita memberi. Jangan takut kekurangan waktu ketika kita menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Percayalah ketika Tuhan membuka kesempatan kita untuk melayani, Tuhan juga membuka kesempatan untuk kita mendapat berkat sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk memberi diri. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memberikan diri seutuhnya kepadamu. Tolonglah kami agar kami dimampukan, atau sadarkan kami juga agar kami dapat memiliki kesadaran untuk mau melayani Engkau di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih perlahan berjuang untuk kembali bangkit atau pulih. Kau berkati Tuhan bangsa ini, dan Engkau juga menjaga bangsa ini dari gelombang-gelombang COVID selanjutnya. Kiranya hal itu bisa terhindar dari bangsa ini. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu ini, GKI Wonosobo Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja ini agar menjadi gereja yang penuh dengan kasih, sukacita, dan cinta di dalamnya. Dan berkati juga gereja ini agar bisa memberi dampak bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah memiliki beban berat atau pergumulan di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah merindukan kerukunan atau cinta kasih di dalam keluarganya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah merasa putus asa akan hidupnya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di dalam setiap pergumulan. Kami percaya Engkau menopang kami, memberikan kami kekuatan untuk boleh melewati setiap pergumulan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat benar-benar berserah sepenuhnya kepadamu dan memberikan diri kami seutuhnya kepadamu.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini yaitu dari Mazmur 146 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa mempersembahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di gedung gereja ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui seluruh pekerjaan yang boleh kami lakukan sehari-hari. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati setiap persembahan yang boleh kami persembahkan pada saat ini, baik melalui kotak-kotak persembahan maupun yang ditransfer melalui rekening bank. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan dan memberkati berkat ini, persembahan kami ini. Tuhan memberikan kepada para majelis agar dapat mengelola persembahan kami ini dengan penuh hikmat dan akal budi. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa berilah diri seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu betapa pentingnya pendidikan iman anak-anak, apalagi menghadapi perkembangan zaman saat ini. Bekal iman sejak dini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan utama. Kami, guru sekolah minggu, mengajak para orang tua untuk mendampingi putra-putri nonton tayangan online sekolah minggu yang ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 7. Sehingga kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menerangkan kepada putra-putrinya. Mari bersama-sama kita membangun iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.